Shalom sahabat Smart People, senang sekali bertemu pada hari ini bersama dengan saya, Mustia. Ya, perkenalkan, saya mendampingi suami saya menggembalakan satu gereja yang kecil, yang masih kecil, yang Tuhan percayakan di salah satu kota kecil juga di Ambarawa. Dan puji Tuhan, penggembalaan kami sudah berjalan dalam 8 tahun ini, usia yang menurut kami dalam proses yang begitu luar biasa, tapi dalam proses itu kami merasakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan senang sekali ketika hari ini boleh bersama dengan sahabat Smart People di sini, dengan satu kerinduan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu perkenalan dari saya. Hari ini saya merasa bangga karena dipercayakan untuk boleh bersama-sama menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, sahabat Smart People. Untuk hari ini kita boleh belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih lagi membahas tentang satu bagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk besar setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, yang merancang kami dengan luar biasa, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu itu juga adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Hari ini kami boleh bersukacita karena kami tahu Engkau akan mengaruniakan kepada kami hal-hal yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan untuk membawa kami kepada rencana Allah semula, untuk membawa kami boleh menikmati berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami supaya hati kami siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh mengerti, memahami, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, namun akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati para sahabat Smart People yang saat ini boleh bergabung, sehingga sungguh-sungguh berkat ilahi akan nyata. Dan hari ini semua kami tanpa terkecuali akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dan buat kami mengerti, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat Smart People, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih, apa sih tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dalam bahasa yang kerennya itu dikatakan my destiny gitu ya, atau tujuan ilahi, atau mungkin orang lebih akrab mengatakan dengan kata takdir gitu ya, tapi saya kurang begitu enak ketika berkata takdir. Kita mau bicara tentang apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melihat kembali kepada kisah penciptaan di awal, ya, bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini dan kemudian pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, ada satu hal yang menarik di sana. Tuhan berkata ketika Dia menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata begini, kita menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar Allah gitu ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada kata yang menarik di sini. Dikatakan 2 kali kata menurut gambarnya. Ya, dikatakan menurut gambarnya dan kemudian koma menurut gambar Allah, ya. Sehingga ini penekanan yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan itu bukan pribadi yang iseng ketika menciptakan manusia. Dia punya tujuan dan tujuannya itu sungguh luar biasa. Dia tidak coba-coba ketika menciptakan manusia. Tak ciptakan ini dulu supaya nanti jadi apa ya, enggak seperti itu. Tapi dia sudah memiliki tujuan ilahi itu. Sehingga dikatakan penekanan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ini, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu adalah menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah, itu tujuannya di dalam setiap kehidupan kita. Nah,
Sekarang kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, kenapa kalau mungkin pertanyaannya hari-hari ini ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak baik di dalam kehidupannya, atau banyak orang juga tidak sedikit berita yang kita dengar orang itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau dengan hal-hal yang tidak pantas, ya. Padahal awal penciptaannya adalah Allah itu menciptakannya itu seturut gambarnya, menurut gambar Allah. Gambar Allah adalah gambar ilahi yang baik dan sungguh amat baik. Nah, sehingga kita mau ini menjadi dasar bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, bagaimana tujuan ilahi itu atas kehidupan kita, dan kita sampai pada tujuan itu, sampai pada akhirnya nanti. Ya, kita mau berbicara tentang kehidupan dan kemudian kita bisa menarik satu garis benang merah gitu ya. Kalau dari awalnya saja Tuhan sudah punya rencana yang baik, yaitu manusia itu diciptakan seturut dengan gambarnya. Apa yang harus kita lakukan dan apa sebetulnya rancangan Allah itu di dalam kehidupan kita? Nah, kita lihat yang pertama, rancangan Allah bagi manusia adalah rancangan damai sejahtera. Ya, katakan pada diri sendiri bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk hidupku. Apapun kondisi hidup kita saat ini, mungkin ada banyak yang sedang mengalami kekurangan ekonominya, mungkin ada banyak yang sedang punya masalah yang begitu berat dengan keluarganya, mungkin ada banyak persoalan, dan saat ini hari-hari ini banyak orang mengalami persoalan karena memang situasinya tidak baik-baik saja. Tetapi rancangan Allah di dalam kehidupan manusia, karena Dia menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, itu adalah yang pertama rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayat 11 jelas mengatakan di sini, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas di sini bahwa Tuhan memiliki rancangan untuk setiap manusia, itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan damai sejahtera itu menuntun kepada semua pribadi, semua orang untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Pertanyaannya, kenapa hari-hari ini banyak orang yang kehilangan harapan? Bahkan mungkin ada yang berkata, masa depan saya suram gitu ya. Kenapa? Saya dilahirkan dari keluarga yang mungkin broken home, dari keluarga yang berantakan. Bahkan mungkin saya terlahir dari seorang yang tidak diharapkan atau mengalami penolakan sejak dari awalnya. Tapi ingat tadi, tidak iseng kok Tuhan itu menciptakan kita. Dan ternyata di dalam penciptaan itu ada rancangan besar yang mau Allah kerjakan, yang mau Allah berikan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk menuntun, membawa kita menerima janji, yaitu masa depan, hari depan yang penuh harapan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak lagi berkata bahwa masa depan saya suram, saya tidak punya masa depan, saya tidak bisa sekolah mungkin karena keadaan ekonomi. Ya, untuk apa lagi saya melanjutkan semuanya ini sementara gak ada harapan? Enggak. Di dalam Tuhan, Tuhan memberikan ini. Kepada siapa? Untuk siapa rancangan damai sejahtera ini Dia berikan? Apakah hanya untuk orang-orang tertentu? Ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ya dari awalnya semua diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga siapa yang bisa menerima rancangan Tuhan yang damai sejahtera ini? Dan rancangan Tuhan itu rancangan yang tidak pernah gagal. Rencananya selalu berhasil. Siapa yang menggagalkan? Kadang kita, dengan ketidaksetiaan kita. Sehingga dibutuhkan bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita tetap menerima janji Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera buat kita. Ya, hari ini ketika mungkin
Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat Smart People yang mungkin mengalami permasalahan apapun, ingat kembali kepada rancangan Allah dalam kehidupanmu. Bahwa rancangannya, rancangan damai sejahtera. Kalau hari ini mungkin bukan damai yang kita dapat, mungkin keadaan yang sebaliknya, kembali kepada Tuhan, ya, untuk menerima ini, menerima janji ini, karena janji ini diperuntukkan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, kalau kita kembali kepada diseninya Tuhan, tujuan ilahi di dalam kehidupan kita, kembali lihat bahwa Tuhan menciptakan saya dengan satu tujuan, yaitu rancangan Dia, rancangan penuh damai dalam hidup kita. Dia memberikan hari depan kepada kita yang penuh dengan harapan. Yang kedua, kalau kita sudah mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Karena rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan itu, kita terima bukan ketika kita ongkang-ongkang kaki saja, kita mungkin, ya sudah, Tuhan sudah memberikan itu kok, tinggal saya menunggu saja. Tidak seperti itu. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas memang. Ya, tetapi Tuhan rindu, ya, seluruh kehendak kita serahkan dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, ya. Efesus 2 ayat 10 itu bagaimana itu penekanan dari kejadian bahwa Tuhan itu menciptakan setiap manusia sesuai dengan gambarnya, gitu kan. Tapi kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, yang pertama ditekankan lagi, kita ini buatan Allah, diciptakan begitu luar biasa oleh Yesus Kristus, dan apa tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan apa sih yang harus kita lakukan. Walaupun kembali semuanya itu ya Tuhan tidak memaksa gitu ya, Dia memberikan free will kepada kita, kehendak bebas untuk kita itu memilih mana yang baik. Tapi kembali kepada tujuan ilahi dalam hidup kita, seharusnya ini kita sadar bahwa Tuhan menciptakan saya, menciptakan kita semuanya untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini adalah satu proses, dan proses ini panjang Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga mungkin kalau kita berkata, kalau Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan dengan rancangan-rancangan damai sejahtera, tapi ada banyak di luar sana orang yang gagal, orang yang mungkin begitu banyak mengalami permasalahan dan akhirnya gagal terpuruk, ya, karena mungkin ya kehendak bebasnya dipakai ini, dan kemudian mengambil keputusannya adalah keputusan yang salah. Tapi kalau kita kembali, bagaimana kita ditarik kembali untuk hidup di dalam tujuan ilahi, ini yang harusnya kita lakukan, yaitu melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat kisahnya Yusuf. Semuanya mungkin tahu bagaimana kisah Yusuf, ya. Dia adalah seorang pemuda yang lahir dari keluarga besar, ya, karena dia anak yang kecil gitu ya, dari berapa bersaudara, 12 bersaudara, dan kemudian pada suatu hari dia bermimpi bahwa dia nanti intinya dia akan menjadi raja, gitu kan, karena semua saudara-saudaranya kok sujud kepada dia. Ya, dia ceritakan itu, dan itu menjadi satu cemoohan dan mungkin terjeda ya, Cik. Yusuf ini ya, kita tahu bahwa dia ya hidupnya mungkin berawal dari sebuah mimpi. Mimpi ini, mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, mereka membencinya. Dan kalau itu bukan dari Tuhan gitu ya, Yusuf berani menceritakan mimpi itu,
dan saudara-saudaranya malah mereka-rekakan hal yang jahat, bagaimana dia dibuang ke sumur, pada akhirnya dia dijual, dia hidup ya jauh dari keluarganya. Tapi kan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yusuf setia di dalam proses itu. Bagaimana kalau Yusuf misalnya, untuk apa sih Tuhan memberikan mimpi-mimpi itu? Dan kemudian ini malah saya diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara saya. Tapi Yusuf tidak. Dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya itu rancangan damai sejahtera. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membuat dia gagal dalam segala apa yang dia lakukan ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Sehingga yang Yusuf lakukan, dia tetap setia. Dia menjadi seorang pelayan, dia tetap setia. Walaupun dia difitnah oleh istri Potifar, dia juga tetap setia. Dia tetap menjadi orang yang baik walaupun dia di situasi di penjara. Dan itu menurut saya bukan proses yang mudah buat seorang Yusuf pada waktu itu. Tapi kita lihat endingnya dari sebuah cerita ini, dari kisah hidup Yusuf ini, bagaimana Allah mengangkat dia, yaitu rancangan damai sejahtera itu tetap, masa depan yang penuh harapan itu tetap menjadi milik dan bagian Yusuf, karena Yusuf setia dalam proses. Bapak, Ibu, saudara semua, sahabat Smart People, ya, hari ini mungkin kita diberikan proses yang berbeda-beda. Proses dalam rumah tangga mungkin, proses dalam pekerjaan mungkin, proses dalam pelayanan mungkin yang tidak mudah. Dan saya yakin, ya, semua orang mengalami itu di dalam kehidupannya. Kita tidak bisa langsung menuju ke satu titik di mana semuanya itu seolah-olah melewati jalan tol, karena itu bukan maunya Tuhan. Ya, ketika Tuhan di dalam kehidupan kita, dia itu bukan menawarkan ikutlah aku dan kamu akan buat perjalananmu lancar seperti di jalan tol, tidak ada rintangan apapun, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa menyertai dan selalu menyertai kita bahkan di tengah badai sekalipun. Ya, dia menjanjikan penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tetap yakin bahwa saya mau tetap ada di dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera tadi, ya, dengan hari depan yang penuh harapan, yang itu didoakan dan diharapkan oleh semua orang di dalam kehidupannya, ya kan? Nah, tetapi Tuhan mau kita juga boleh melakukan sesuatu. Tuhan mau kita mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kita menjadi seorang yang pasif, yang bagaimana tidak berproses untuk menuju ke sebuah rancangan yang indah tadi, enggak. Karena proses itu akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan, dan kemudian kita berbicara, menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan kadang izinkan kita, ya, sesaat mungkin menghadapi masalah, atau bahkan enggak sesaat, tapi untuk beberapa lama berada di dalam masalah, ya, supaya kita belajar ketetapan Tuhan, supaya di situ kita melihat kuasa Tuhan, dan tetap kita percaya di dalam keadaan itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita tetap rancangan damai sejahtera. Ya, mari apapun masalah kita, karena tidak ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu ditulis dalam 1 Korintus ya 10 ayat 13, bagaimana pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa dikatakan. Karena apa? Tuhan tahu takaran untuk mengizinkan kita dicobai dalam hal apa dan seberapa besarnya. Tuhan tahu takarannya. Jadi tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi masalah di dalam kehidupan kita itu bukan untuk tinggal sama kita, tapi untuk berlalu. Sehingga kita akan bisa bersama melewati semuanya itu. Ya, jadi apapun masalahmu saat ini, ingat ada Tuhan yang menjanjikan kepada kita rancangan damai sejahtera dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi tetap setia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita memang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Sehingga apapun yang kita alami, lakukan apa yang Tuhan mau, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Nah, proses pembentukan itu membuat kita juga akan dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena itu adalah pertumbuhan, perjalanan pertumbuhan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana ketika Tuhan mengajarkan satu pengajaran untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 15, ya, untuk bagaimana Yesus itu mengumpamakan dirinya itu seperti pokok anggur, dan kita itu siapa? Kita adalah ranting-rantingnya. Dan dikatakan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau di dalam Efesus tadi kan berkata seperti itu, ya, Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Di dalam Yohanes 15 juga dikatakan seperti itu. Bagaimana Tuhan yang adalah pokok anggur, kita yang adalah rantingnya, Dia mau kita tinggal di dalam pokok itu. Kenapa? Karena kita kalau terpisah dari pokok itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, pentingnya untuk kita tinggal di dalam Tuhan, pentingnya untuk terus tinggal di dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu akan tergenapi karena kita tinggal di dalam prosesnya Tuhan, di dalam pokoknya Tuhan. Dan bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Yuk, hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, doa kita, pembacaan kita akan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, ya, bagaimana saat teduh kita, komunikasi dengan Tuhan, itu akan membuat kita itu mengajari kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kenapa? Ya, kosakata kita ketika kita membaca Alkitab itu akan lebih diperkaya dengan kosakata yang firman Tuhan katakan. Dan itu memberikan kuasa untuk kita bisa melewati setiap permasalahan. Sehingga penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya untuk walaupun mungkin waktu yang Bapak Ibu Saudara semuanya miliki terbatas gitu ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas-tugas yang lain, ya memang karena di dunia ini kita harus melakukan hal itu. Tapi jangan pernah lupakan untuk terus membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah dasar untuk kita itu tetap terhubung dengan Tuhan. Di situ Tuhan menyampaikan maksud-maksudnya di dalam kehidupan kita, rancangan-rancangannya, isi hatinya, dan kita menjadi tahu firman itu, ya, sehingga kita kuat menghadapi segala situasi. Sehingga di dalam Yohanes 15 dikatakan dengan tinggallah di dalam aku. Dan ada janji kok di situ, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ya, mintalah, kan seperti itu kan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kan syaratnya tadi ketika kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita di dalam masalah dan kemudian kita berdoa, kok saya belum terima jawaban Tuhan, mungkin kita belum tinggal di dalam Tuhan, mungkin kita belum melekat dengan firman-Nya, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak selaras dengan isi hatinya Tuhan. Sehingga itu perlu di cross check, dan kita tidak menjadi orang yang gampang untuk mutung gitu ya, bahasa Jawanya, bahasa sayanya, mutung. Tuhan kok seperti ini sih, lama sekali menjawab doa saya sih. Tuhan katanya kalau aku tinggal aku minta apa saja Tuhan mau kasih, tapi kok ini saya berdoa sekian lamanya nggak dikasih sih. Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal tetap gitu ya, tidak lagi terpengaruh dengan keadaan-keadaan duniawi yang mungkin itu mengkhawatirkan kita. Tapi ketika tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang tenang. Walaupun di luar sana bergejolak masalah yang rumit dalam hidup setiap kita, tapi dengan tinggal tetap di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, dan setelah kekuatan itu kita dapat, Tuhan berikan bonus, apa saja yang kamu minta akan diberikan kepada kita. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi rancangan Tuhan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kemudian yang kedua, hidup di dalam Tuhan sesuai dengan Efesus 2 ayat 10. Bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Tetap tinggal di dalam Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, nah, bagaimana respon kita ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, kita sudah belajar untuk hidup di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita juga, yang ketiga adalah iman dan ketaatan kita. Perlu respon yang baik nih, perlu iman yang aktif ini untuk merespon setiap kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat satu bagian yang firman Tuhan sampaikan, yang Alkitab katakan di dalam 1 Tawarik, ya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat Smart People sudah hafal dengan cerita ini, ya. Bahkan pernyataan di dalam 1 Tawarik pasal 4, ya, ayat yang ke-10 itu menjadi doa dan pujian yang menggema di sepanjang masa. Ya, karena itu adalah doa Yabes. Ya, dikatakan dengan jelas di situ, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pertanyaannya, siapa Yabes? Ya. Ayat yang ke-9, mungkin ketika membaca ayat ini lupa untuk membaca sebelumnya. Ayat yang ke-9 itu dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ternyata arti nama Yabes itu adalah kesengsaraan atau kesakitan. Nah, kalau kita kembali melihat nama saya, gitu ya, semua orang diberikan nama oleh orang tua itu dengan satu tujuan yang baik. Nggak ada orang tua itu yang memberikan nama itu asal. Sudah di dalam kandungan, baru di dalam kandungan, maaf, itu sudah dipersiapkan nanti namanya ini. Ya, apalagi kalau sekarang zamannya sudah canggih, ya kita sudah tahu anak yang kita lahirkan itu perempuan atau laki-laki. Tapi zaman dulu pun ketika belum ada USG, ya orang tua pasti sudah mempersiapkan dua nama. Nah, kalau cowok namanya ini, kalau cewek namanya ini, gitu ya. Dan pasti terselip doa-doa, tersirat doa-doa di balik sebuah nama itu. Ya. Gak ada yang namanya itu diartikan jelek gitu ya. Tapi nama Yabes itu memang karena ibunya waktu melahirkan dia itu kesakitan yang begitu luar biasa sehingga seolah-olah ikut, udah namamu Yabes saja. Kamu tahu nggak kesakitan yang ibu dapat ketika melahirkan kamu itu? Ya. Dan nama ini kan tetap dia bawa sampai dia dewasa gitu ya. Tapi doa ini itu mengusir, istilahnya membentengi arti nama kesakitan dan kesengsaraan itu, karena Yabes berani menembus batas, berdoa dengan menembus batas dengan meminta itu tadi. Walaupun dia tahu dia nggak mengubah nama, dia nggak bilang janganlah namaku nggak usah Yabes saja. Kalau namanya nggak Yabes, sekarang nggak ada doa Yabes, nggak ada di gereja-gereja nyanyi kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, nggak ada seperti itu lagi. Tapi ini menjadi sejarah bagaimana sebuah doa yang lahir dari iman yang aktif, ya, itu bisa menembus kemustahilan. Karena dikatakan di bagian terakhir ketika Yabes sudah menaikkan doa-doa tadi, Tuhan mengabulkan doa itu. Apa yang saat ini mungkin menjadi penghalang? Kalau Tuhan dari awal merancang kita, menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya, dan kemudian rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan, dan kita belajar untuk menjadi taat, hidup di dalam Tuhan, supaya rancangan-rancangan itu terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita.
Sudahkah kita juga punya respon yang aktif? Mungkin terlahir dari masa lalu yang tidak baik. Orang tuaku tidak pernah mengharapkan kehadiran. Bahkan mungkin aku dilahirkan dari sebuah produk yang gagal. Artinya mungkin dari di luar pernikahan gitu ya. Apakah itu tetap berlaku bahwa Tuhan menciptakan saya seturut dengan gambarnya? Iya. Apakah rancangan damai sejahtera itu tetap ada? Iya. Buat kita, masa depan yang penuh harapan itu tetap jadi bagian saya? Iya. Kalau kita tetap hidup di dalam Dia. Dan lihat, Yabes pun bisa ya menaikkan doanya dengan berani menembus kemustahilan. Ya, melawan takdir gitu ya dikatakan. Ya, dia bisa melawan takdir itu untuk berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, gitu ya. Terus apa? Kiranya engkau menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, dan menjauhkan aku, kesakitan itu tidak ada. 5 hal yang itu kemustahilan, karena nama Yabes sendiri artinya itu sebetulnya. Tapi bagi Yabes yang kemudian dia menaikkan doa ini, dia percaya kepada Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang dia sembah itu bisa menembus segala kemustahilan. Ya. Memang saya sudah ditakdirkan seperti ini kok. Ini sudah takdir saya. Takdir saya gagal, takdir saya mungkin jadi orang miskin, takdir saya usahanya nggak pernah berhasil, bahkan mungkin kutuk itu ada. Enggak, di dalam Tuhan semuanya itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dengan tujuan ilahi. Ya, tujuan ilahi itu yang akan membawa kita untuk kita akan terus diajar gitu ya, untuk boleh melihat bagaimana karya Tuhan. Hal-hal yang mustahil bagi dunia ini tidak bagi Tuhan, tidak bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ya. Kalau belajar dari bagaimana doa Yabes ini kemudian menjadi doa yang luar biasa, ya, karena dia naikkan doa ini dengan keyakinan yang begitu luar biasa dalam ya hasil dari sebuah hubungan yang intim dengan Allahnya. Dia tidak mau lagi di sini menanggung beban bagaimana ya kamu akan penuh dengan kesakitan, ya hidupmu akan penuh dengan kesengsaraan, ya kutuk itu terus ada bahkan sampai pada anak cucu mungkin keturunan. Tidak, dia bisa berkata tidak, dan dia naikkan doa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan kalau hari ini apapun itu, masalah apapun, dan mungkin kemustahilan apapun, enggak lah. Dari awalnya memang saya enggak diizinkan, enggak diharapkan untuk ada kok. Enggak lah, itu enggak terjadi. Enggak. Peristiwa Yabes menyingkapkan mata kita bahwa tidak di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ketika hari ini tujuan ilahi dari destininya Tuhan, saya melakukan yang sesuai dengan keinginan saya. Ini waktu yang tepat untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat Smart People, untuk kembali kepada tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Apa yang mau Tuhan rencanakan sih untuk hidup saya? Karena sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang indah. Tidak ada kok kita semua siapapun itu diciptakan dengan iseng. Sekali lagi saya katakan, nggak ada. Tuhan punya tujuan. Siapapun kamu, masa lalu apapun itu, ya, dari keluarga yang bagaimanapun, Tuhan bisa memulihkan. Karena Tuhan bilang, datang kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Gitu ya.
Itu ajakan Sang Juru Selamat, ajakan Allah yang penuh kasih, Bapa yang baik kepada setiap anak-anaknya yang mungkin hari-hari ini letih dengan berbagai permasalahan. Saya sudah capek ngurus anak-anak saya mungkin memberontak, mereka mungkin terjun dan masuk di dalam pergaulan yang bebas, mereka mungkin tidak bisa dikasih tahu lagi. Tapi hari ini menjadi hari di mana Tuhan mau bicara bahwa aku menciptakan kamu dengan satu tujuan. Kamu akan memperoleh rancangan yang indah, karena rancanganku buat kamu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan ikutlah aku, tetaplah di dalamku, ya, jangan jauh, gitu ya. Tuhan nggak mau kita jauh dari Dia, tapi tetap tinggal di dalam Dia dan miliki respon yang baik, ya. Berani, iman yang bertumbuh adalah iman yang kemudian berani untuk kita itu berkata di dalam ketidakmustahilan, gitu ya. Ini sesuatu yang mustahil bagi dunia, tapi kita berkata bahwa tidak bagi Tuhan. Ini bisa bagi Tuhan karena saya percaya. Gitu ya. Apa yang saat ini menjadi impian Bapak Ibu Saudara semuanya? Yang mungkin itu mustahil bagi dunia, Tuhan sanggup memulihkan. Yang retak, Tuhan sanggup untuk pulihkan kembali. Bahkan yang sudah sehancur-hancurnya seperti puing-puing retakan kaca, gitu ya, nggak mungkin itu bisa. Tapi tidak di dalam tangan Tuhan. Dia berani dan bisa membentuk lagi menjadi hati yang lembut. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan di dalam setiap kehidupan kita, diperlukan respon atau ketaatan dan kemudian iman yang aktif, ya, untuk kita menuju kepada satu rancangan Tuhan, tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Ingat ya, bahwa kita tidak dirancang dengan asal-asalan atau tanpa tujuan, tidak. Ya, kita tidak dirancang oleh Tuhan hanya sekedar iseng, tidak. Kita tidak dirancang oleh Tuhan untuk gagal, tidak. Tapi Tuhan merancang kita dengan sesuatu yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, rancangan damai sejahtera itu akan membawa kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Dan hidup itu harus kita hidupi terus, untuk kita terus senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam pelayanan kami pun juga mengalami banyak hal. Terkadang dalam keluarga saya secara pribadi, ya, saya mengalami banyak sekali hal-hal yang ini mungkin enggak Tuhan. Kenapa ini terjadi? Seolah-olah kami sudah, mungkin kalau saya berbicara dengan Tuhan dari dalam kesendirian, gitu ya, di tengah rasa capek, saya juga kadang secara manusia tanya, Tuhan, kok ini saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini itu, saya sudah berkorban ini itu untuk pelayanan, tapi kok ini kok enggak terjadi apa yang saya doakan Tuhan. Tapi Tuhan mengajari saya untuk tetap beriman kepadanya, untuk tetap percaya kepadanya, dan menjadi sesuatu yang kemudian membuat kami terus menjadi pribadi yang tetap setia di hadapan Tuhan, setia untuk melayani jiwa-jiwa yang mungkin sulit, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya mungkin pernah, ya, pergi ke kota kecil kami di Ambarawa, itu adalah kota kecil yang sumpek, gitu ya. Tapi waktu kami awal-awal pelayanan di sana, saya bilang sama Tuhan, apa yang mau Tuhan tunjukkan di tempat ini? Saya belum melihat apa-apa Tuhan. Ya, sampai ketika suami saya bilang, kita iakan untuk pelayanan di sana. Ya, kita sepakat ya, saya cuma bilang, ya, karena istri tunduk kepada suami ya. Saya bilang, iya, saya akan mendukung. Tapi secara pribadi saya belum dapat apa-apa. Artinya belum, ini apa yang harus kita kerjakan di tempat itu. Nah, kemudian lambat laut, Tuhan itu mempertemukan kami, karena anak kami waktu itu, anak yang pertama itu sekolah, masuk SMP ya, kemudian dia mengenal banyak teman-teman di sana, dan apa yang waktu itu Tuhan bicara, disinilah tempat di mana kamu, ya, kadang kita di dalam
pergumulan dengan Tuhan bukan apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi yang dididik terlebih dahulu adalah kita. Dan itu kemudian, oke, di sini saya akan dibentuk Tuhan, di sini saya akan dibentuk Tuhan. Dan sampai hari ini, memang yang kami alami adalah Tuhan sedang memproses kami. Ya, sehingga saya katakan iya untuk sesuatu yang mungkin ya di depan mata nggak ada kok yang saya lihat. Apa sih gitu ya? Apa sih ini? Apakah ini memberikan hal-hal yang baik untuk hidup kami? Ya, tapi tidak. Disinilah kamu diproses, disinilah kamu dibentuk, disinilah kamu akan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan. Dan saya belajar untuk taat akan hal itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pelayanan, ada banyak sekali masalah dalam 8 tahun itu. Tapi yang saya syukuri sampai pada hari ini, ketika saya boleh ada di tempat ini, boleh bersama dengan sahabat Smart People, saya tahu itu karena kemurahan Tuhan. Ya, ada banyak proses dan proses itu memang Tuhan buat ketika kami berada di tempat yang kecil itu. Ya, kami diproses dengan begitu luar biasa. Ya, proses itu mungkin membawa kami untuk, lah terus kalau saya setia nih, kalau saya tetap ada di sini, apa yang mau Tuhan kasih? Nggak lagi bicara seperti itu saya sekarang. Nggak ada kok yang bisa dipertahankan di situ, tapi Tuhan bilang tetap setia, karena memang saya sedang memproses kamu. Hari ini mungkin kita sedang dalam proses itu, proses untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa proses itu tidak mudah, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan dan tetap setia, Tuhan membawa kita. Dan berani untuk kemudian berkata, kita bisa menembus kemustahilan apapun yang tidak mungkin bagi dunia. Ya, tidak mungkin bagi manusia. Itu sangat mungkin bagi Tuhan. Ya, seperti doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati kita, membawa kita kepada perkara-perkara yang luar biasa, untuk kita tetap ingat bahwa kita hidup dalam destiny-nya Tuhan. Pastikan hidup kita tetap di dalam destiny-nya Tuhan, dalam tujuan ilahi itu. Rentetannya seperti itu. Ketika kita sudah menyeleweng, ya jangan lama-lamalah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan kapan saja kita kembali kepadanya dengan tangan terbuka. Dia mau untuk memeluk kita. Sehingga hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat Smart People, ya, tetaplah ada di dalam tujuan ilahi untuk kita boleh meraih masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Ya, di dalam Tuhan tidak ada masa depan yang suram, tidak ada itu. Di dalam Tuhan, masa depan itu penuh dengan harapan. Itu tujuannya Allah, itu destiny-nya Tuhan. Ya, tetap tinggal dalam Tuhan, jangan pernah jauh, apapun kondisimu. Dan beranilah untuk berdoa, menembus kemustahilan. Karena disitulah kita akan bangkit menjadi seorang pemenang, yang kemudian lahirlah sesuatu yang mungkin dalam sejarah gitu ya. Wah itu loh, karena doanya yang begitu luar biasa, dia berani terjadi. Seperti Yabes, dia berani berdoa dengan lantang mengucapkan doa itu. Walaupun itu dalam menentang takdirnya itu, melawan takdir itu. Beranikah kita? Berani, karena kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya, dan Ia mau kita tetap hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, biarlah firman Tuhan ini membawa kita untuk kembali kepada destiny-nya Tuhan, kepada tujuan ilahi atas setiap kehidupan kita semuanya. Ya, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu, seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan. Dan itu memberitahu kami betapa Engkau tidak iseng ketika menciptakan kami.
Engkau tidak sedang coba-coba untuk menciptakan manusia. Engkau memiliki tujuan yang begitu indah. Dan tujuanmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Seperti kerinduanmu Bapa untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Karena kami adalah buatanmu. Diciptakan oleh Engkau sendiri. Dan tujuanmu adalah kami melakukan pekerjaan baik. Biar kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami Tuhan di dalam proses yang mungkin tidak mudah. Dalam perjalanan iman kami, apapun tantangan di dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk memiliki iman yang aktif. Sehingga kami dengan iman itu akan bisa mengalahkan setiap apapun. Mungkin kutuk dari siapapun, dari nenek moyang kami, masa lalu kami yang tidak baik, apapun itu, anggapan dunia atas hidup kami, cap dunia atas hidup kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sudah tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Dan di dalam Tuhan, semua hal adalah baik. Seperti Yabes berdoa, dan Tuhan mendengar jawabannya. Melawan kemustahilan, kami pun bisa ketika kami memiliki iman yang aktif. Kami bisa melawan takdir, melawan apapun itu, masa lalu yang mungkin sulit, yang mungkin dunia sudah menganggap kami ada hidup di dalam kutuk itu. Tapi ketika kami di dalam Engkau, semuanya dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami untuk tetap hidup di dalam destininya Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menciptakan kami. Terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami yang sudah mendengar diberkati dengan firman ini. Dijamah menerima perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu menjadi awal untuk hidup kami tetap ada di dalam destininya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kepada Bapa di surga di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tuhan berkati kita semuanya.